kami, makanan rohani kami, sehingga rohani kami bertumbuh dan berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang berkati Tuhan mengatakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Salam. Salam. Masih kuat. Sesi ketiga. Saya pikir saya sesi pertama. Saya percaya Pak Alex menaruh saya dalam sekolah. Kalau sesi pertama masih kuat, sesi ketiga tambah pergumulan. Jadi kita ini semua sekolah. Nah, sekolah itu sebagus apapun, kalau tidak ada ujian, itu bukan sekolah. Dalam perjalanan ini, sekolahlah yang baik dan hadapi ujian dengan sukacita. Amin. Baik, yang menjadi tema kita, tema bulan yang lalu ada yang mengingat enggak? Yang saya sampaikan. Dapat sepeda nggak? Kasih. Kita sehebat apapun, kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak ada guna. Itu intinya. Nah, sekarang tema kita yaitu iman yang produktif. Saya mau menyampaikan ini supaya kita menyadari siapa kita. Sudah lama ikut Tuhan, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Saya mau setelah kita mendengarkan firman ini, kita mau ada perubahan. Kita memahami bahwa kita dirancang oleh Tuhan sedemikian luar biasa untuk berkreasi, menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Karena yang menciptakan kita itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dulu Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca kepada saudara, dan saudara tenang-tenang saja seperti Tuhan. Tenang, saya akan baca buat saudara dan merenungkan. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 2, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit.
Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Tema kita yaitu iman yang produktif. Saudara, kalau mikrofon ini hanya ini tidak dicolokin kepada mixer, tidak akan bunyi. Kenapa ini suara bisa terjadi kedengaran di ruangan ini? Karena ada instrumen pelengkap. Ada speaker, lumayan mahal ini speaker, Yamaha. Mahal. Ada mixer, dan mixer ini juga bervariasi harganya, dan ada kabel-kabel, dan ada mic, dan ada baju-baju bagus lagi. Mungkin ukurannya nggak pas sehingga jadi sesuatu ini terjadi karena ada satu sama lain yang melengkapi, ada pendukung. Nah, kita ini dirancang oleh Tuhan bukan single fighter, bukan untuk sendiri-sendiri. Kita dirancang oleh Tuhan untuk hidup bersosial. Makanya kita bersekutu. Pemazmur mengatakan bersekutu. Makanya jangan mau sendirian. Kalau sendiri bahaya. Tapi kita harus menyadari juga siapa diri kita. Jadilah dirimu sendiri sebagaimana Tuhan menempatkanmu. Kalau saudara ditempatkan dan atas nama Daniel, jadilah pribadi Daniel. Kalau saudara perempuan dikasih nama Tuti, jadilah Tuti, pribadi Tuti seperti apa dirancangkan oleh Tuhan. Karena banyak orang setelah dia ikut banyak orang, dia lupa diri. Bahkan dia tidak sadar diri. Dia berubah diri, tidak ada pendirian, alias tidak jelas. Nah, sesuai dengan tema kita, iman yang produktif. Kalau kita bedah satu perikop Lukas pasal 7 ini, siapa-siapa aja yang ada di perikop ini. Apa tadi begitu tenang saudara melihat saya membaca, tidak ada yang diingat. Apa yang berlaku jika ini sesuatu peristiwa dan saudaralah sutradaranya di dalam perikop pasal 7 ini. Siapa aja yang di sini berperan sehingga hamba itu sembuh. Ini tingkat SD. Siapa saja? Dia belum tentu tahu. Ya Pak? Iya, perwira. Satu-satu aja Pak, kita tolong yang lain supaya belajar. Jangan semua. Perwira. Yang lain ada yang tahu? Yesus. Tukang parkir? Enggak ada. Yesus. Sebenarnya harus kita duluan mengatakan Yesus. Itulah penggagas, itulah yang berkuasa. Lihat mata saya, dialah yang berkuasa. Mata saya. Kalau saya mendoakan orang sakit atau sakit roh, mungkin kesurupan,
Karena saya berdoa buat dia melotot begini. Setannya bilang, dia belum berdoa aja udah melotot. Dia udah Pergi setannya. Saudara, siapa aja di situ? Tuhan Yesus ada perwira. Ada beberapa. Ada hamba perwira itu. Ada tua-tua. Ada orang membawa berita. Yang pembawa berita. Dan ada beberapa elemen dalam perikop ini yang bekerja sehingga Yesus menyembuhkan hamba itu. Nah, yang kedua adalah perwira pada masa itu yang begitu sayang sama hambanya. Ini luar biasa ini perwira. Dan kalau kita baca selanjutnya, dia membangun rumah ibadah. Dia luar biasa itu ya. Dan dia memperdulikan pemerintahan kita, bangsa kita. Saudara, kita ini untuk mungkin udah dekat pemilihan ya. Ada saya amati orang. Dia bertengkar karena masalah capres. Padahal capres yang mereka pertengkarkan itu, permasalahan itu, capresnya itu tidak kenal mereka. Betul. Ngapain bikin bodoh diri? Dia buang-buang energi kepada orang yang tidak peduli sama mereka. Jadi orang-orang begini, kalau tetangga beli kompor, dia kepanasan. Kalau tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Apalagi tetangga beli mobil baru, dia yang repot. Anto, tetangga kita dia beli mobil, dia beli cash enggak? Cash atau kredit? Jadi saya mau bahwa kita dirancang untuk tim, untuk kita memiliki iman yang produktif. Tuhan memberkati kita dari dengan orang lain. Tuhan pakai untuk menumbuhkan iman kita. Tuhan pakai orang lain untuk memberkati kita. Firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Bahasa lain disebut modar. Modar itu artinya matilah itu. Iman tanpa perbuatan. Nah, sebelum ini kita belajar dulu sedikit mengenai pertumbuhan. Yaitu pertumbuhan manusia bisa dikategorikan dalam 3 hal. Yang pertama, pertumbuhan secara biologis, secara biologi. Yaitu waktu kita umur 5 tahun, berat badan kita bisa 7 kilogram. Setelah kita umur 71 tahun, bisa menjadi 100 kilogram kotor. Artinya dari anak-anak kita secara biologi bertumbuh jadi besar. Yang kedua, bertumbuh secara psikologi. Psikologi ini kedewasaan berpikir. Ada orang badannya besar, tapi pikirannya seperti anak-anak. Jadi pertumbuhan psikologis itu tidak ditentukan oleh berat badan. Kedewasaan. Pertumbuhan psikologi itu
ditandai dengan kedewasaan berpikir dan berbicara. Orang yang bertumbuh secara psikologi itu, secara psikologi yang dewasa, dia menguasai dirinya. Nah, orang yang tidak bertumbuh secara psikologis, secara jiwa, dialah orang-orang yang sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Kok tersinggung sedikit-sedikit? Dia tidak mengalami kedewasaan. Dia tidak dewasa. Dan ini menjadi satu masalah dalam perkumpulan. Kalau kita tidak dewasa secara psikologis, secara jiwa. Dan yang ketiga, bertumbuh secara rohani, yaitu dewasa iman. Nah, ini tidak ditentukan oleh berat badan, tidak ditentukan dengan kepintaran, tapi ditentukan oleh pengalaman dengan Tuhan. Dulu saya mau menggambarkan orang yang bertumbuh, yang dewasa dalam iman itu. Saya mau menggambarkan begini. Dulu kita waktu umur 5 tahun, ini mimbar 10 kilo. Di umur kita 5 tahun, kita tidak bisa angkat. Saya lah, nggak usah ke yang lain. Umur saya 5 tahun, 10 kilo nggak mungkin bisa angkat. Tapi saya sekarang umur 57, saya sudah bisa angkat mimbar. Orang lain bisa itu baca panen itu 3 kilo itu. Ibaratnya ini tetap 10 kilo. Saya mau tanya, yang berubah siapa? Japanen yang berubah. Dulu saya waktu anak-anak 10 kilo nggak bisa angkat. Tapi setelah saya dewasa 57 tahun, bisa saya angkat. Yang berubah adalah saya. Berarti orang yang dewasa iman tidak akan meminta kepada Tuhan masalah yang berat diperkecil. Kalau kita bertumbuh dalam iman, kita tidak akan menangis kepada Tuhan untuk menjawab doa kita, pergumulan kita supaya ditiadakan. Tapi orang yang dewasa, yang bertumbuh dalam iman itu, dia akan mensyukuri segala apapun. Karena dia tahu, karena dalam segala perkara, Tuhan turut serta untuk mendatangkan kebaikan. Jadi seberat apapun masalah kita sebenarnya, begitu datang tiba-tiba, dan segala pergumulan. Dan kalau saya tanya siapa yang punya pergumulan yang ada di ruangan ini, coba angkat tangan. Tidak usah angkat tangan, sudah kelihatan di sini wajah-wajah yang banyak pergumulan. Orang yang dewasa iman tidak mengharapkan orang lain berubah. Tidak akan membicarakan orang lain supaya berubah. Tapi dialah yang berubah duluan. Dialah yang merubah hidupnya untuk orang lain. Makanya kalau kita dewasa dalam iman, kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak perlu kepada suami yang mungkin kurang ajar perlu menangisi dia. Tidak perlu kita meratap kepada anak mungkin yang melawan kita. Tapi syukurilah suami yang modelnya apapun itu modelnya, karena Tuhan mendatangkan kebaikan atas suami yang model begitu. Dari mana istri itu dikatakan hebat?
karena dia telah menjalani liku-likunya menghadapi suami yang tidak jelas dan tanggung jawab. Dia sudah menghadapinya, dia sudah melewatinya. Itulah orang yang memiliki dewasa rohani. Nah, tema kita iman yang produktif. Ini baru dimulai. Baru permulaan. Saudara, perwira di Kapernaum sangat mengasihi hambanya. Tema kita mengatakan iman yang produktif. Bagaimana iman yang produktif? Kalau kita pelajari hidupnya seorang perwira ini, iman produktif itu adalah yang pertama, mengasihi dan menghargai manusia. Dalam ayat yang kedua dikatakan, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Apa tanda-tanda seseorang itu memiliki iman yang produktif? Hidupnya mengasihi dan menghargai. Saudara, kalau kita menghargai, itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Kalau kita menghargai karena berharga, itu buatan kita. Karena kenapa? Sering manusia kalau kelihatan casingnya bagus, ya bahasa halusnya, kalau kaya, biasanya manusia, Pak silakan. Itu sebuah penghargaan. Kalau yang kaya datang repot luar biasa, datang kasih karpet merah, itu penghargaan dibuat-buat. Kalau orang pejabat datang repot seluruh kecamatan. Menghargai di sini, menghargai seluruh ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita meneladani perwira ini, kita sepatutnya menghargai semua ciptaan Tuhan, apalagi sesama manusia. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Kalau si Tuti sakit, saya merasa sakit. Kalau si Polan sakit, saya merasa sakit. Kalau menawar sayur, jangan kejam-kejam. Menghargai. Hamba ini luar biasa. Perwira ini luar biasa. Hamba, dia menghargai hamba, mengasihi, memperhatikan. Saudara, dulu saya di Cirebon rentenir. Ternyata rentenir ini tidak kebanggaan. Saya pernah dengar pertandingan sepak bola di Surabaya antara Persebaya dan PSMS Medan. Dan setiap PSMS Medan tendang bola, orang Persebaya bilang, rentenir. Jadi aturannya dia tendang begitu lurus, dia tidak semangat menendang karena dia dibully dengan rentenir. Itu tandanya rentenir ini melemahkan, tidak dibanggakan, tidak membangun. Tapi PSMS Medan berpikir, apa ya kelemahan Persebaya ini ya? Oh, ada berpikir, begitu Persebaya tendang bola, bonet, apapun itu, Persebaya tendang bola,
pendukung PSMS Medan mengatakan begini, bakso mie ayam, bakso mie ayam. Akhirnya Persebaya nendang bola aturannya lurus, dia bolanya jadi tidak jelas tujuannya. Saling membuli, saling melemahkan. Nah, saya ini seorang rentenir, saudara. Dulu. Sekarang enggak. Dulu di Cirebon. Saudara, dengan model badan saya cocok jadi rentenir. Cocok. Bayar enggak? Ah, begitu langsung lunas. Kan begitu. Suaranya juga mantap. Jadi saudara, selama 3 bulan, abang saya kasih modal saya belajar 3 bulan, modal itu sudah saya kembalikan. Namanya juga rentenir. Rente, bahasa itu bertelur-telur terus, berturunan terus. Jadi 3 bulan udah saya kembalikan modal ke abang saya. Ke 4 bulan kemudian, langganan saya itu yang minjam 100.000, setoran 10.000. Ya, bahkan ada waktu itu minjam 10.000, setoran 1.000. Nah, ada nenek-nenek yang meminjam kepada saya 10.000, setoran 1.000. Umurnya itu sudah 70 tahun, saudara. Dia jualan lontong. Namanya juga jualan lontong. Semua yang jualan lontong cenderung minta tolong. Saudara, dan lontong ini sering saya lihat bagaimana membuatnya, dan di rumahnya diproduksi. Rumahnya, saudara, itu 2x3 terdiri dari bambu dan atapnya dari alang-alang. Seandainya ada kambing yang lagi mabok, itu begitu rumah nenek ini ambrol semua, saudara. Dan jualan lontong, dan setoran 1.000 setiap hari selama sebulan. Jangan hitung nolnya itu, jangan sampai lupa, itulah untung saya. Saudara, karena begitu aku merasakan nenek ini, merasakan hidupnya. Kalau aku jadi dia, hari demi hari dipertontonkan hidupnya kepada saya. Saya naik sepeda, saking jauhnya naik sepeda, saudara, pat untuk menagih utang. Tapi terngiang-ngiang dalam hati saya, Tuhan, aku sehat, gagah begini, masa nenek-nenek setoran 1.000, dia harus takut menghadapi saya untuk setiap hari setoran 1.000. Karena model saya begini, bukan seperti begini, saudara. Seram. Dulu saya seram. Dulu ini kayaknya panjang ini. Tapi setelah ikut Tuhan jadi pendek. Jadi ada langganan saya, kalau tidak ada setorannya, keringat dingin. Kalau tidak ada setorannya, jangan sampai dia tinggal di rumahnya, karena masalah yang datang. Dan saya pernah tonjok pintu, saudara. Itu pintu berkeping-keping. Orang bilang hebat Pak Japani. Enggak, memang pintunya murah. Saudara, nenek tadi dengan setoran 1.000. Begitu beberapa 3 kali saya ke sana. Bu, besok gak usah bayar. Kalau kurang modal, kasih tahu saya, tidak usah bayar.
Dan ini saya cerita kepada abang saya yang dulu kasih muda. Bang, tadi di langganan saya ada ini. Dia jualan lontong. Kasihan deh bang. Nah terus saya lunaskan utangnya. Abang saya seperti kesetanan. Kurang ajar kau. Jauh-jauh kau dari medan masa kau jadi bodoh. Ternyata saudara mengasihi orang gak gampang. Dari abang sendiri. Begitu terus tahun demi tahun saudara. Gak sampai bertahun-tahun. Ada yang jualan es serut. Itu modalnya saudara. Kembang kepis. Dan rata-rata langganan saya putihkan semua pinjamannya. Dan akhirnya saya bangkrut. Dan ternyata saya tidak cocok jadi rentenir. Pernah saya di Cililitan dengan teman-teman masih muda pada waktu itu. Teman-teman bilang, kita sudah tidak ada makanan, marilah kita bereaksi. Dan saya bilang, bereaksi apa? Itu di jalan yang sepi-sepi itu. Kalau nanti ada orang jalan, kita palak duitnya. Ah jangan, kasihan. Saya bilang sama teman saya yang dua, kau tidak cocok. Kau tidak cocok preman. Kau keluar kau. Dia bilang ke saya begitu. Tapi saya nasihati mereka, kalau kalian ada duitnya, ambil yang 100.000. Kalau 100.000 duitnya, jangan ambil semua. 90 aja, si 10.000. Itu bukan model penjahat. Dia bilang begitu ke saya. Makanya saya tidak ada model perampok dan model penjahat. Jadi kehidupan yang mengasihi itu terjadi kalau kita, iman kita produktif. Itu tanda-tandanya bahwa kita memiliki iman yang produktif, supaya Tuhan bekerja memakai yang lain, instrumen yang lain untuk memberkati kita. Perwira Kapernaum ini memiliki kasih yang luar biasa dan kepedulian. Dan saudara, saya lebih peduli kepada orang kecil karena saya berasal dari orang kecil. Saya lebih perhatikan orang yang lebih terpinggirkan. Tukang sayur, semua tukang bubur, semua tukang parkir. Kalau pejabat, orang kaya, halo Pak Capanen, halo Pak Capanen mau ngomong, halo Pak Capanen mau ngomong, halo, paling begitu aja. Tapi banyak orang kepada orang kecil tidak menghargai, apalagi bentuknya kurang, apalagi agak mampu sedikit. Tapi dalam sikap perwira ini, dia menghargai, dia mengasihi, sehingga dikatakan di ayat yang kedua tadi, seorang perwira, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba, bukan bos, tapi dia menghargai, dan dia tergerak untuk supaya hamba itu sembuh. Berarti kita kalau supaya iman kita produktif, milikilah hati yang mengasihi dan menghargai. Hei istri, hargailah suami. Hei suami, hargailah istri. Udah mau model apapun, udah itu sudah ketetapan berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya waktu tidur dia lihat baik-baik, apalagi waktu ngorok. Dan katakan kepada dirimu, inilah istri yang tercantik. Berikan aku kekuatan Tuhan.
Udah suami kita hilang giginya yang di depan, sehingga giginya kayak pintu sorong. Kita harus menghargai dia. Kita harus mengasihi dia. Yang kedua, bagaimana iman yang produktif? Yang kedua, merespon dengan aktif. Kita harus merespon, memiliki respon yang aktif. Di ayat yang ketiga dikatakan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya itu. Seorang perwira, sebenarnya kalau dia perwira yang sembarangan, yang imannya tidak produktif, dia akan menyuruh Yesus sembuhkan. Tapi dia memiliki iman yang produktif, dia menyuruh tua-tua. Itu sebuah penghormatan kepada Tuhan pada masa itu. Karena hanya tua-tua lah, hanya yang dituakan, hanya yang diutus, sehingga menghadapi, melaporkan kepada Tuhan Yesus. Dia menyuruh tua-tua. Jadi kita harus menyadari bahwa perwira itu langsung bereaksi. Kadang kita sudah dengarkan firman Tuhan, entar aja dulu, kita terlambat merespon. Begitu Roh Kudus berbicara kepada diri kita, responlah firman Tuhan, responsif, sehingga hidup kita ini berubah. Karena iman kita sudah produktif, karena orang lain pun dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Kalau teman kita sudah menegur kita, bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Responlah kepada Tuhan. Saudara, apakah masih respons pada firman Tuhan atau sama Tuhan kita yang ajaib? Ada respon. Ada amin? Amin. Oh, amin. Amin tidak tahu pergi kemana. Sebenarnya saya latih jemaat. Ada amin, saya bilang amin. Jangan ganti itu. Yes for me. Ada berkat. Yes for me. Ada kuasa Tuhan. Yes, Tuhan. Ini hanya 3 orang di sini. Ada mujizat. Ada kesembuhan. Ada pelepasan. Ada kelegaan. Wah, semua jadi pintar bahasa Inggris. Itu saya tahu hanya praise the Lord. Responsif. Itulah pertanda memiliki iman yang kreatif. Dan yang ketiga, bagaimana iman yang kreatif itu? Yaitu rendah hati. Ayat 7 dari pasal 7, ayat yang ke-6 dari pasal 7 berkata, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, seorang perwira itu mungkin dia bintang 3, bintang 2, bintang 1, itu yang disegani. Tapi dia ngomong kepada Tuhan, tidak layak aku datang kepadamu. Sebuah gambaran kerendahan hati. Seorang perwira yang memiliki kerendahan hati, tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Saudara, iman yang produktif itu apabila kita memiliki kerendahan hati. Rendah hati. Apapun yang kita dapatkan, apapun besar apapun kita diberkati Tuhan, tetaplah rendah hati. Karena kenapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan
Saudara tahu itu apa ciptaan? Lebih rendah dibanding yang menciptakan. Yang menciptakan itu kalau dibanding dengan ciptaannya tidak ada apa-apanya. Kita juga harus menyadari betapa kita tanpa Tuhan yang menciptakan itu, kita tidak ada apa-apanya. Saudara, kalau kita belajar, kalau kita mau tahu diri, waktu saya kena COVID, saya masuk 12 hari. Perhitungan untuk saya bayar itu 170 juta. Rumah sakit ya. Uang harus dibayar ke rumah sakit Siloam. Sebenarnya sih sakitnya udah sembuh, sudah segar. Tapi mikir untuk bayarnya lagi. Saudara, sakitnya di mana? Seluruh badan sakit. Saya pikir Tuhan, puji Tuhan, sudah sembuh sakitku. Tapi hepengnya enggak sembuh. Harus bayar. Begitu kita ke kasir, suster, berapa yang kita bayar? Itu dilihat pembukuan, Pak, sudah tidak usah bayar. Ternyata kantongnya juga sembuh. Saudara, dari oksigen dalam darah waktu saya 1-2 napasnya di rumah sakit di emergensi, itu ada oksigen tertentu di dalam darah kita. Ternyata saturasi. Kalau kurang itu, kita seperti ikan koki, satu-satu napasnya. Jadi dari situ peristiwa itu saya hitung, saudara. Ini nih saya tulis nih. Nah, kalau satu hari yang kita butuhkan oksigen 7 sampai 8 liter. Satu hari orang dewasa. Nah, kalau oksigen yang murni itu beda. Jadi oksigen yang kita hirup di udara yang bebas ini, kita butuhkan 7 sampai 8 liter. Saudara, kalau kita di rumah sakit, kita menghirup, kita membutuhkan 550 liter oksigen. Dan kalau dikonversikan ke uang, tiap hari kita harus mengeluarkan 13.750.000 setiap hari. Jadi kalau kita membeli oksigen untuk kebutuhan 1 tahun, jadi kebutuhan oksigen kita 1 tahun saya catat di sini sebanyak 5.018 juta lebih. 5 miliar. Saudara masih tahu nggak diri saudara yang luar biasa itu? Tahu nggak Tuhan itu siapa? 5 miliar kita habiskan oksigen dalam setahun. Jadi kita ini orang-orang yang mahal. Jangan pernah jadi manusia yang murah. Yang murah putus asa. 5 miliar kau habiskan setahun. Itu baru setahun, umurmu sekarang berapa? Ambil kalkulator, tulis seumur masing-masing, kalikan aja 5 miliar aja, kita bulatin aja 5 miliar setahun. Umur saudara sekarang berapa? 40, 50. Ada yang 40, saudara. Saya dengarnya aja bisa pincang, saudara. Jadi sebenarnya kita harus rendah hati, tidak ada yang disombongkan. Karena kenapa? Hidup kita ini pemberian Tuhan.
Dan sampai sekarang Tuhan masih bekerja untuk kita. Saudara, kalau coba Tuhan kita itu lupa, pagi-pagi lupa bangunin kita, tidur semua, siapa yang kubur siapa. Jadi kerendahan hati itu menjadi patron, menjadi gambaran kita. Saya heran kalau ada orang Kristen yang masih sombong. Saya tidak tahu dalam diri saya ini. Saudara, saya dulu di dunia hitam. Dia rambut saya hitam, sekarang udah mau putih. Masa lalu saya lumayan seram. Saudara, saya bercita-cita cepat kaya. Mirip-mirip lah kita semua, siapa yang tidak mau kaya? Kalau tidak ada orang yang tidak mau kaya, tolong dicek, dalam check up. Semua orang pengen kaya, nah saya salah satunya. Dan segala sesuatu saya halalkan untuk cepat kaya. Kaya juga sih, tapi lebih merana, lebih sengsara. Tapi saya percaya kekayaan hanya dari Tuhan. Itulah yang membawa sukacita. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir. Yang terakhir biasanya enak dan amin. Daripada saudara lihat saya berjam-jam. Yang terakhir, bagaimana orang yang imannya produktif, yaitu percaya kepada firman. Nah, Tuhan berkata dalam ayat ke-6, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, kita sering mengharapkan mujizat. Tapi kalau kita belajar Alkitab, mujizat itu bagi orang yang tidak percaya. Saudara, ada banyak orang salah memandang mujizat. Dia panas dingin aja, influenza atau batuk. Tolong Tuhan, beri aku mujizat kesembuhan. Itu hanya influenza, panas dingin. Makan Bodrex, itu sembuh. Makan sate hangat-hangat, ada supnya lagi, itu sembuh. Ada tugas kita. Jadi kalau kita memiliki iman yang produktif, kita percaya akan firman Tuhan. Nah, saudara, yang kita datang ke sini, masih percayakah kita akan firman Tuhan? Masihkah engkau percaya akan kuasa Tuhan? Dan saya percaya dengan segala pergumulan kita datang ke sini. Saya juga kemarin banyak pergumulan sampai ke tempat ini. Yang onolah, ada aja yang mau kita tidak mau ke sini. Gak tahu, hanya saya sendiri yang menghadapinya. Tapi saya yakin saudara sekalian pasti menghadapinya. Yang anak lah, yang suami lah, udah sampai di tempat ini masih ditelepon, kunci pintu dan lain sebagainya. Tapi saya percaya saudara mengalami itu semua. Saya percaya karena saudara masih percaya akan firman Tuhan, sehingga saudara bersusah-susah ke tempat ini, meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan. Saya percaya saudara masih percaya akan firman Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, kekuatan di hidupku.
Ajaib Kau Tuhan. Tuhan masih memiliki mujizat. Tuhan kita itu masih berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Olehnya milikilah iman yang produktif. Saya percaya Tuhan hadir di sini berkata-kata. Saya percaya firman Tuhan itu masih berkuasa. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada kerinduan. Jika ada kita mengalami sakit fisik hari ini, bisa saudara angkat tangan di tempat saudara. Sakit apapun yang engkau derita, karena saya percaya, kita percaya saja kepada firman. Firman itu akan menyembuhkan kita. Jadi saudara yang ada sakit penyakit, saudara angkat tangan, dan saudara menaruh tangan kanan saudara di dalam yang sakit itu, pada tubuh yang sakit itu. Dalam nama Yesus, semua kami yang hadir di ruangan ini percaya akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Jika ada saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang sudah menaruh tangan kanannya dalam sakit itu, dalam penyakit itu, kami percaya itu bukan tangannya lagi, tapi tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan kami percaya dalam nama Yesus, saudara
saudara akan mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus, dipulihkanlah hidupmu menjadi orang yang percaya, yang sehat, yang memiliki iman yang produktif. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian, hormat hanya untuk Engkau. Kami sungguh bersyukur kami ada di tempat ini. Biarlah kami memiliki iman yang produktif, sehingga hidup kami berubah, sehingga hidup kami menjadi berkat, sehingga rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, keluarga besar kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman. Biarlah firman itu menjadi kekuatan, menjadi terang dalam hidup kami. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Imanilah, milikilah iman yang produktif, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atasmu. Kiranya Tuhan memberkatimu dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri sesi ketiga pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ada teman. Salam. Berkati ya. Pastor Pak Japanis. Besok jam 6 pagi, jam 5 pagi. Ibadah di tempat ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan berhubung besok kita nantinya kita akan masuk pada ruang kesaksian pada hari esok, sesi terakhir. Jadi yang mau bersaksi daftarkan dulu supaya kita mengingat waktu, supaya kita tidak terlalu bertele-tele tentang kesaksian. Dan kesaksiannya, poinnya ketika kita ikut ambil bagian untuk berdoa dan berpuasa, kita mengalami pertolongan Tuhan, itu yang perlu disaksikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini doa dan puasa. Jadi seotomatis kita yang datang dengan pergumulan, dengan persoalan gitu, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita, ada doa-doa kita yang dijawab Tuhan, dan ini yang perlu kita saksikan. Jadi harus ada kaitannya dengan doa dan puasa, sehingga lewat wadah ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita bertumbuh bahwa kita tidak sia-sia di dalam doa dan puasa. Dan kesaksian ini harus singkat, padat, dan jelas.